Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan katsiran tayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Allahumma salli ala sayyidina wa nabiyyina Muhammadin wa alihi at-tayyibin wa sahabatihi al-ghurril mayamin. Assalamu alayka ya Rasulullah. Assalamu alayna wa ala ibadillahi salihin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Jumat ini kita bisa kembali berkumpul. Insya Allah pertemuan kita menjadi pertemuan dialog dan tanya jawab. Nah, sebelum kita mulai, mari bersama-sama kita membaca Ummul Quran. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Nah, mari bersama-sama kita buka sesi tanya jawab ya. Mudah-mudahan bisa memberikan manfaat bagi kita semua, baik bagi yang bertanya maupun bagi yang ditanya. Kita terus berjuang untuk menuntut ilmu, dan ini merupakan amalan yang amat dicintai Allah Subhanahu wa ta'ala. Siapa yang akan mulai bertanya? Ustadz Arif bisa mulai dah. Ustadz yang mulai duluan ya, biar membuka jalan buat yang lain ya. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, syukran Ustadz. Melihat fenomena sekarang yang sedang marak terkait dengan sebentar lagi adalah pilihan presiden dan pilihan legislatif. Menurut kacamata Al-Quran atau kacamata Islam, memilih pemimpin yang baik itu kriterianya seperti apa Ustadz dalam versi Quran? Itu yang pertama. Yang kedua, kami sempat diskusi terkait dengan perbedaan musola dan masjid, karena ini terkait dengan wakaf, i'tikaf dan lain sebagainya. Menurut Ustadz Husain, definisi masjid dengan musola itu apakah sama, apakah beda? Mungkin sementara itu Ustadz. Syukran. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana zidna ilman wa alhiqna bis salihin. Allahumma atina min indika rahmah wa 'allimna min ladunka ilman nafi'a wanfa'na bima 'allamtana. Allah berfirman di dalam surah An-Nisa, Innallaha ya'murukum an tu'addul amanati ila ahliha wa idza hakamtum bainan nasi an tahkumu bil 'adl. Innallaha ni'imma ya'idhukum bih. Innallaha kana sami'an basira. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala memerintahkan kalian untuk menyerahkan amanat kepada ahlinya. Menyerahkan amanat kepada ahlinya. Dan apabila kalian menjadi hakim, memberikan keputusan di antara manusia,
hendaklah kalian memberikan keputusan dengan penuh keadilan. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala sebaik-baiknya dalam memberikan nasihat yang betul-betul berguna, bermanfaat dan juga akan menyelamatkan kalian. Sesungguhnya Dia Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Pada saat seorang menentukan pilihan, maka dengan sendirinya pilihan tersebut amanat bukan? Kita bisa memilih orang yang beriman, yang bertakwa, yang menegakkan keadilan. Kita juga bisa memilih orang yang khianat, orang yang tidak peduli terhadap bangsa negara, mereka hanya peduli terhadap diri mereka. Pada saat dia memilih seorang yang dirasakan adil, amanat, dan dia takut kepada Allah Subhanahu wa taala, walaupun tidak berhasil dan menang, dia sudah menyerahkan amanat pada ahlinya. Tanpa melihat apa golongannya, apa sektenya, apa madhabnya, apa partainya, setiap orang yang beriman pada Allah, pada saat dia akan menjatuhkan pilihan, dia akan menjatuhkan pilihannya pada orang yang betul-betul amanat, bertanggung jawab dan takut pada Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau seandainya dia menjatuhkan pilihan kepada orang yang dia tahu tidak amanat, bahkan tidak nampak ciri-ciri keimanan kepada Allah dan hari akhirat, apalagi kalau sampai kelompoknya orang-orang yang melecehkan Islam, yang sama sekali tidak menyukai nilai-nilai Islam, kalau kita jatuhkan pilihan kepada orang tersebut, seandainya dia berhasil, maka semua kerusakan yang dilakukan orang tersebut kita memiliki saham dan kontribusi. Seandainya dia tidak berhasil, berarti kita menjatuhkan pilihan dengan mengkhianati Allah dan Rasul-Nya. Padahal Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu la takhunullah war rasul wa takhunu amanatikum wa antum ta'lamun. Wahai orang-orang yang beriman, jangan kalian berkhianat kepada Allah, juga berkhianat pada Rasul, dan kalian mengkhianati juga amanat yang diamanatkan di atas pundak kalian, padahal kalian tahu. Kebenaran ada di hati setiap orang. Orang yang melihat seorang mencuri, atau seorang berkhianat, atau seorang yang korupsi, kira-kira dia tahu nggak itu perbuatan tidak benar? Dia tahu kan? Yang mencuri tahu nggak perbuatan yang tidak benar? Begitu juga yang korupsi, begitu juga yang berkhianat. Kebenaran ada di hati setiap orang. Maka seorang yang tahu kebenaran tapi tidak mengikutinya, yang tahu seorang yang tidak benar kemudian dia mendukungnya, membantunya, maka dia akan bertanggung jawab dengan pilihannya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Satu hari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam sedang menyampaikan narasinya, nasihatnya kepada sahabat-sahabat Nabi. Lalu salah seorang Badui mengangkat tangan pada Rasul mengatakan, "Mata sa'ah ya Rasulullah, kapan datangnya kiamat?" Rasulullah tidak meladeni, tapi terus dia menyampaikan nasihatnya, hingga para sahabat sebahagian beranggapan jangan-jangan Rasul gak dengar. Sebahagian lagi beranggapan Rasul tidak suka dengan pertanyaan tersebut. Akhirnya begitu Rasulullah selesai menyampaikan nasihatnya, dia bertanya, siapa di antara kalian tadi yang bertanya mengenai kapan kiamat? Lalu salah seorang dari mereka mengatakan, saya ya Rasulullah. Lalu Rasulullah menjawab dalam hadis yang sahih, idza dhuyyi'atil amanah, idza dhuyyi'atil amanah fantadhiris sa'ah. Pada saat amanat disia-siakan, dikhianati,
kita menyerahkan amanat bukan kepada ahlinya, maka tunggulah saat kiamatnya. Para sahabat bertanya, yang dimaksudkan dengan menyia-nyiakan amanat apa ya Rasulullah? Dijawab oleh Rasul, idza wussidal amru ila ghairi ahlihi fantadhiris sa'ah. Kalau satu urusan diserahkan bukan pada ahlinya, tunggulah saat kiamatnya. Jadi kita setiap orang yang beriman harus memberikan pilihan kita kepada orang yang beriman, yang amanat, yang bertanggung jawab. Dan rakyat yang memilih tidak boleh setelah memilih berdiam berpangku tangan, tapi ikut mengontrol. Ikut mengontrol bagaimana sikap pemimpin tersebut. Kalau salah diingatkan. Seperti Sayyidina Umar, ketika dia diangkat, dia mengatakan, siapa yang akan meluruskan saya kalau saya bengkok? Abu Dzar keluarkan pedangnya, ana laka ya Amirul Mukminin. Beliau enggak marah. Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu ketika dia naik, diangkat sebagai khalifah, dia mengatakan, saya dipilih. Saya bukan orang yang terbaik di antara kalian. Kalau saya lurus, bantu saya. Kalau saya bengkok, luruskan saya. Itu pemimpin di dalam Islam. Bukan pemimpin yang tidak suka kritikan. Bukan pemimpin yang mengancam, memenjarakan orang, membungkam mulut orang. Tapi pemimpin yang dipilih oleh rakyat, rakyat punya hak untuk mengoreksi perbuatannya. Nah, kita kan tahu bahwasannya rakyat diwakili oleh wakil-wakil rakyat. Betul enggak? Nah, kalau wakil rakyat yang dipilih tidak kenal rakyat, rakyat tidak kenal dirinya. Dia yang biasa menyanyi menjadi artis, ya, atau katakan sebagai pemain sinetron, mencalonkan dirinya, rakyat memilihnya hanya karena apa? Dia ngefans pada orang tersebut. Kira-kira sama enggak menyerahkan amanat bukan pada ahlinya? Seharusnya yang dipilih rakyat, orang yang kenal mereka, orang yang mereka kenal juga, orang yang peduli terhadap rakyat. Ini wakil-wakil rakyat yang mencalonkan diri mereka, pernah enggak berhubungan sama rakyat? Pernah enggak? Oleh karena itu seharusnya rakyat memilih orang yang peduli pada mereka, yang punya tanggung jawab. Bukan memilih karena dia seorang artis, ya, seorang bintang film, bintang sebagai seorang apa? Seorang bintang sinetron. Ini yang aneh di negeri kita ini. Bagaimana bisa melahirkan pemimpin yang adil, bisa membangun negara bangsa kita, kalau kita menyerahkan urusan bukan pada ahlinya. Begitu calon yang kita pilih naik ke atas, apa yang dikerjakan? Dia bekerja bukan untuk rakyat, dia mengurus dirinya. Oleh karena itu sebagaimana pernyataan sebahagian tokoh di negeri kita, mereka mengatakan wakil rakyat milik partai. Walaupun yang memilih rakyat, tapi wakil rakyat milik partai. Maka dengan sendirinya wakil-wakil rakyat ini akan bekerja sesuai dengan pesan partai dan para pendukung partai. Akhirnya rakyat ditinggalkan, sama dengan permainan bola. Waktu bermain bola diburu ke sana kemari, betul enggak? Selesai permainan kemana perginya bola? Dibuang dalam keranjang. Nah, ini kesalahan fatal di tengah-tengah kita. Jadi pertanyaan Ustadz Arif tadi, dengan sendirinya pilih orang yang betul-betul menjaga amanat Allah, dan rakyat juga memilih wakil rakyat yang mewakili mereka, yang seiman dengan mereka, yang punya tanggung jawab. Kalau tidak, tunggu negeri kita akan runtuh, akan mengalami kehancuran, bahkan bisa-bisa negeri kita yang kaya, yang terdiri dari sekian banyak pulau, bisa bercerai-berai menjadi negara-negara yang banyak. Karena apa? Karena tidak dipimpin dengan kebijaksanaan dan keadilan. Nilai-nilai Pancasila begitu indah, tapi sayang tidak diamalkan. Tidak dihormati. Kenapa? Karena tidak ada yang mengontrol. Coba kalau yang mengontrol Pancasila Allah.
Keadilan disesuaikan dengan apa yang Allah terangkan dalam kitab sucinya, dengan contoh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Niscaya Pancasila akan memiliki ruh. Orang tidak merasa hanya melanggar undang-undang dasar negara, tapi dia merasa dia bertanggung jawab di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jadi sebagaimana sabda Nabi, begitu amanat disia-siakan, tunggu saatnya kiamat. Dan maksudnya pada saat urusan diserahkan bukan kepada ahlinya. Ini pertanyaan pertama. Pertanyaan kedua, silakan. Assalamualaikum Ustaz, saya ingin bertanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Evan dari kelas 8. Nah, saya ingin bertanya, kalau kita berbuat maksiat, nah terus kita tobat, tapi saya hilaf dan saya berbuat maksiat lagi, apakah bisa tobat? Satu, artinya orang sudah tobat kumat lagi, betul enggak? Yang kedua, yang mau tanya siapa tadi? Yang kedua, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Perkenalkan, nama saya Omar dari kelas 8. Saya ingin bertanya, Ustadz, sekarang kabar-kabar tentang kondisi Palestina saat sekarang ini sudah mulai jarang terdengar, Ustadz. Masalah apa? Tentang Palestina, Ustadz. Iya. Sudah jarang terdengar. Apakah Ustadz bisa menceritakan secara singkat keadaannya sekarang bagaimana, Ustadz? Syukran. Baik. Sekarang Hasbi coba, biar Hasbi dulu ya. Dua di sini, Hasbi silakan. Hasbi Rabbi Jallallah. Silakan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ingin bertanya Ustaz, kan di dalam Al-Quran itu ada perintah untuk membaca Al-Quran, perintah untuk mentadaburi Al-Quran dan mengaplikasikan Al-Quran di kehidupan sehari-hari. Dan untuk sekarang banyak sekali orang-orang yang memang berlomba-lomba dalam menghafal Al-Quran. Pertanyaan saya, apakah ada perintah menghafal Al-Quran di dalam Al-Quran? Apakah apa? Apakah ada perintah untuk menghafal Al-Quran? Menghafal? Iya, khususnya dalam Al-Quran. Terima kasih. Saya ingin bertanya, Rasulullah hafal Quran enggak? Hafal. Kan mengikuti sunnah, ada sunnah namanya amaliyah, ada sunnah qauliyah. Sunnah amaliyah itu sunnah dalam bentuk amal. Contohnya, kita melakukan sholat ya, dengan gerakan-gerakannya melalui sunnah amaliyah apa sunnah qauliyah? Sunnah amaliyah, praktek Nabi kita ya. Nah, dalam amalan sholat ada dua hal. Yang pertama, syariat sholat sebagaimana yang disepakati. Ada fikih yang berbeda. Fikih kembali kepada pemahaman ya, interpretasi para ulama dalam memahami nas yang tidak tegas. Tapi sebahagian besar amalan sholat disepakati. Betul enggak? Karena apa? Karena amalan sholat ini dari Rasul diikuti oleh sahabat, kemudian tabi'in dan sampai kepada kita semuanya. Adapun kalau ada perbedaan, itu perbedaan di antara para ulama seperti Imam Syafi'i kunut, Maliki kunut, Imam Syafi'i kunut ba'da ruku, Maliki kunut sebelum ruku, Ahmad bin Hambal tidak kunut, begitu juga Abu Hanifah. Ini perbedaan kecil, sepele dibandingkan amalan sholat yang disepakati. Nah, kita sholat bukan karena riwayat dalam bentuk ucapan, tapi melalui praktek Nabi kita ya, yang diikuti oleh para sahabat hingga sampai kepada kita semua. Nah, para sahabat Nabi yang menghafal Quran banyak enggak? Ulama-ulama sahabat menghafal Al-Quran. Orang yang menghafal Al-Quran lebih mudah untuk dapat memahami Al-Quran karena dibutuhkan untuk mengaitkan antara ayat dan ayatnya. Tapi kalau kita tidak menghafal, akhirnya kita bergantung pada apa? Pada rujukan-rujukan yang mengaitkan antara ayat dengan ayat.
Karena dibutuhkan untuk memahami Quran secara sempurna itu bukan hanya kembali pada riwayat, karena Al-Quran saling menafsirkan satu dengan lainnya. Jadi untuk para ulama, untuk calon-calon pemimpin, diusahakan mereka untuk menghafal Quran. Adapun awam tidak seluruhnya dihafal, tapi mereka menghafal ya semaksimal kemampuan mereka. Oleh karena itu kita lihat di Mesir, di Saudi Arabia, di setiap negara, bahkan termasuk di Indonesia, banyak penghafal Al-Quran. Tapi tidak cukup hanya menghafal, hanya membaca dengan suara indah, dibutuhkan untuk mentadaburi Al-Quran, memahaminya dan mengikuti petunjuknya. Allah berfirman, alladzina atainahumul kitab yatlunahu haqqa tilawatihi ulaika yu'minuna bih. Orang-orang yang kami anugerahkan Alkitab, mereka bukan hanya membaca juga, memahami dan mengikutinya. Karena tala yatlu dalam bahasa Arab asalnya bukan membaca, mengikuti dan mengiringi. Seperti firman Allah, wasyamsi wa duhaha wal qamari idza talaha, demi matahari dengan cahayanya dan bulan yang mengiringi dan mengikutinya. Karena cahaya bulan bukan dari apa? Dari dirinya, tapi pantulan cahaya matahari. Nah, Al-Quran itu baru betul-betul bisa menunjukkan hidayah petunjuknya bila kita baca, kita resapi dan kita ikuti. Ini keberhasilan Nabi kita dalam mengeluarkan manusia dari kegelapan menuju kehidupan yang terang benderang. Jadi kalau orang bertanya, ada enggak sunnahnya dalam menghafal Al-Quran? Sunnahnya ada pada Rasul, pada sahabat-sahabat, kemudian kita saksikan para tabi'in juga mengikutinya. Nah, buat anak-anak kita, kalau bisa jangan hanya menghafal. Karena kalau menghafal aja, tanpa difahami artinya, lama-kelamaan apa? Timbul kejemuan. Karena kita hanya mengingat, tapi tanpa memahami kandungannya. Semakin kita resapi, semakin kita akan tertarik pada Al-Quran. Jadi yang membuat orang jemu ini dipaksa menghafal tapi tidak memahami isinya. Seperti keledai, tahu keledai enggak? Himar. Walaupun di atas punggungnya terdapat tumpukan kitab ilmu yang bermanfaat, dia bisa enggak mengambil manfaat? Cuma keletihan, kelelahan, berkeringat, tapi tidak ada manfaatnya. Begitu juga orang yang menghafal Quran, tapi tidak memahami dan mengamalkan isinya, seperti himar yang memikul apa? Buku-buku yang berisikan ilmu. Mathalul ladzina hummilut Taurah thumma lam yahmiluha kamathalil himar yahmilu asfara. Perumpamaan orang yang Allah Subhanahu wa taala amanatkan Alkitab, ajarkan pada mereka tapi mereka tidak memahami dan mengamalkan isinya, persis seperti himar-himar yang memikul tumpukan-tumpukan buku. Bi'sa mathalul qaumil ladzina kadzdzabu bi ayatillah, betapa buruknya perumpamaan orang yang mendustakan ayat Allah. Wallahu la yahdil qaumadz dzalimin, Allah tidak akan memberikan hidayah bagi orang yang zalim. Jadi kita ingin anak-anak kita yang menghafal Quran, tiap menghafal diterangkan isi Alkitab. Nah, ini yang kita harapkan untuk masa yang akan datang. Pertanyaan yang kedua, taubat kemudian kumat. Kita manusia ini kan dalam perjalanan tidak luput dari kesalahan. Kita berjalan di atas rel kemudian terkadang tergelincir keluar. Nah, seorang yang beriman begitu berbuat dosa, segera dia kembali ke rel. Dia jalan lagi dalam kebenaran, kemudian dia tergelincir lagi, dia kembali lagi ke atas rel kebenaran. Jangan sampai dia biarkan dirinya larut dalam dosa, lalu bilang sudah terlanjur kepalang basah, sekaligus saja tobatnya borongan. Itu salah besar. Karena kalau sampai dia bilang begini kemudian datang ajal, dia mati su'ul khatimah. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala berfirman, innamat taubatu 'alallah, ini dalam surat An-Nisa. Lilladzina ya'maluna su'a bijahalatin thumma yatubuna min qarib. Sesungguhnya orang-orang yang diterima taubatnya oleh Allah, orang yang berbuat buruk bijahalah,
Bukan bijahlin, bijahalah. Beda antara jahlun sama jahalah. Kalau jahlun itu orang mengerjakan sesuatu dia tidak tahu ini salah. Lawan dari ilmu. Tapi kalau jahalah, ya, itu merupakan apa? Orang yang tahu bahwa ini salah dikerjain juga. Itu namanya apa? Sahib jahalah, seperti safahah. Begitu juga kalau kata sighar artinya kecil, kalau soghor artinya hina. Jadi kita tahu ini perbuatan nggak benar, tapi kita apa? Terpedaya oleh syaitan, percaya oleh mulut manis janjinya yang indah, kita kerjakan, maka kita kerjakan di sini dalam keadaan bodoh karena mengikuti syaitan, bukan bodoh karena tidak tahu. Oleh karena itu ulama mengatakan jahalah di sini biddul hilmi, bukan biddul ilmi. Dia bukan lawan dari ilmu, tapi lawan daripada ilmu orang-orang yang bijak. Jadi orang yang diterima taubatnya oleh Allah di saat dia berbuat dosa, dia tahu ini dosa, dia segera dalam waktu dekat kembali pada Allah bertaubat. Dia tidak membiarkan dirinya tetap dalam dosa karena takut datang ajal menjemput dirinya sebelum dia bertaubat pada Allah. Faulaika yatubullahu alaihim, orang-orang seperti ini Allah terima taubatnya. Jadi kalau kita berbuat dosa, jangan kita bilang terlanjur, itu yang diinginkan syaitan. Jangan bilang udah kepalang basah. Jangan bilang mau borongan taubatnya sekaligus. Karena pada saat kita berbuat dosa, kita tidak taubat segera, datang ajal wal iyadzu billah. Nah, ayat berikutnya walaisatit taubatu lil ladzina ya'maluna sayyi'at. Taubat tidak akan diberikan untuk orang yang berbuat apa? As-sayyi'at, bukan hanya keburukan satu, berbagai macam keburukan. Ini menunjukkan bahwa ini orang apa? Berulang-ulang berbuat dosa. Hatta idza jaa ahadahumul maut qala inni tubtul maut. Hatta idza jaa ahadahumul maut qala inni tubtul an. Tahu-tahu datang ajal, baru dia bilang, ya Allah sekarang saya bertobat. Walalladzina yamutuna wa hum kufar, begitu juga tidak akan diterima dari orang yang mati dalam keadaan kafir dan musyrik. Jadi taubat tidak akan diterima dari dua orang. Yang satu yang membiasakan dirinya berbuat dosa, dia tahu itu dosa, datang ajal menjemput dirinya. Mengerikan enggak? Oleh karena itu kalau kita berbuat dosa, jangan kita tidur sebelum kita tobat. Mohon ampun pada Allah. Kita sholat, mohon ampun pada Allah hingga di saat Allah jemput kita, jemput dalam keadaan bertaubat pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena kita semua ini orang yang mudah sekali tertipu oleh syaitan. Dan jangan pernah putus asa. Kita terus berulang-ulang berbuat dosa. Allah berfirman apa? Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim. Katakan wahai hambaku yang telah bergelimangan dosa, tenggelam bersama perbuatan maksiat, la taqnatu mir rahmatillah. Jangan putus asa dari rahmat Allah. Innallaha yaghfiru dzunuba jami'a. Allah akan mengampuni seluruh dosa asal orang bertobat. Innallaha yaghfiru dzunuba jami'a innahu huwal ghafurur rahim. Sesungguhnya Dia Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Kita punya Tuhan Maha Pengampun, Maha Penyayang. Kenapa enggak buru-buru? Kembali pada Allah. Ada sebuah riwayat. Diriwayatkan mengenai syaitan ketika Adam terbujuk untuk makan buah terlarang. Begitu dia makan buah tersebut, pakaiannya terlucuti, kemudian diturunkan ke bumi, iblis terbahak-bahak tertawa senang. Hadzal ladzi karramta alayya. Ini orang yang kau muliakan atas diriku ya Allah. Kalau kamu tangguhkan aku hingga hari kiamat, aku akan kendalikan anak cucunya kecuali sedikit dari mereka. Lahtanikanna dzurriyyatahu illa qalila. Jadi syaitan tertawa terbahak-bahak, senang karena berhasil menggelincirkan Adam yang Allah muliakan atas dirinya. Tapi begitu Adam bertaubat kepada Allah, fatalaqqa Adamu min rabbih kalimat,
Allah ajarkan kalimat-kalimat yang indah untuk bertaubat, yaitu Rabbana zalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ya Allah, kami telah menzalimi diri kami sendiri. Tidak dengar nasihat kamu, percaya sama kebohongan iblis. Kalau engkau tidak mengampuni dosa kami ya Allah dan melimpahkan rahmatmu atas kami, niscaya kami akan menjadi orang yang merugi. Begitu Adam dan Hawa bertaubat, kakek dan nenek kita, langsung syaitan merintih, menjerit. Sudah capek-capek membujuk, merayu, menggelincirkan Adam, tahu-tahu dia bertaubat pada Allah. Maka taubat itu paling menyakitkan syaitan, tapi membuat Allah ridha dari hambanya. Sampai dalam sebuah riwayat, seorang kehilangan ontaknya di padang pasir. Di atas ontaknya ada air, ada bekalnya. Dia menyaksikan seluruh pelosok padang pasir. Berarti alamat kematian. Ketika sedang bersedih, berduka, berputus asa, tahu-tahu si ontak datang menghampiri dirinya kembali. Karena gembiranya orang tersebut sampai salah ngomong, Allahumma anta rabbi, Allahumma anta abdi wa ana rabbuk. Ya Allah, engkau adalah hambaku dan aku Tuhanmu. Karena gembiranya salah ngomong dari gembira. Lalu Rasulullah mengatakan Allah lebih ridha kepada hambanya tadi yang bertaubat daripada dia berbahagia gembira dengan menemukan ontanya kembali. Oleh karena itu dalam satu riwayat Nabi mengatakan apa? Kullu ibni Adama khata'. Tiap anak-anak Adam sering berbuat kesalahan. Allah enggak bilang khata' atau khati', tapi khata'. Tiap anak Adam ini pasti sering berbuat kesalahan. Wa khairul khata'ina tawwabun. Sebaik-baiknya orang yang sering berbuat salah, yang sering bertaubat kembali pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita punya Tuhan Maha Pengampun, kenapa kita enggak pergunakan kesempatan yang Allah berikan sebelum datang ajal kepada kita semuanya? Jadi jangan pernah putus asa. Saya dulu sebelum berangkat ke Mesir, dari mulai tamat SD sudah merokok. Merokoknya keras karena pengaruh lingkungan. Apalagi masuk pesantren, kebetulan kontrol kurang, teman-teman seusia kita merokok. Akhirnya saya berangkat ke Mesir, tahun pertama masih merokok, kedua merokok. Setiap tahun tuh kalau saya pergi umrah, saya minta sama Allah untuk dibantu berhenti merokok. Begitu kita terbebas dari rokok, pada saat itu saya masuk di tahun ketiga, itu kebahagiaan luar biasa karena bisa meninggalkan rokok. Kita meninggalkan satu keburukan, membawa kegembiraan, kita merdeka dari penjajahan syaitan dalam hal ini. Terkadang kita mimpi malam hari merokok. Begitu kita bangun, alhamdulillah cuma mimpi, bukan balik lagi merokok. Artinya perbuatan-perbuatan buruk ini mendatangkan perasaan tidak nyaman buat kita. Kita rusak kesehatan sendiri, kita juga buang uang kita bukan pada tempatnya, kan sayang sekali. Nah, kembali pada pertanyaan ketiga tadi, masalah Palestina ya. Umar yang nanya, kita mau bahas Palestina waktu sudah dekat Isya. Nanti insya Allah kita akan bahas dalam kajian kita ya. Dalam kajian insya Allah kita bahas masalah Palestina secara panjang lebar kisahnya insya Allah. Karena kalau sekarang kita bahas sudah pukul 7:30. 7:30 pas adzan. Jadi insya Allah pertanyaan Umar kita akan jawab pada apa? Pada kajian. Kita ingatkan insya Allah di hari Selasa ya, kita akan bahas masalah ini. Mudah-mudahan bisa menjadi bekal dan wawasan buat kita semua. Apakah betul orang Palestina kalah dari Israel? Apakah dikhianati oleh saudara-saudaranya? Contohnya sekarang, mereka bertahan berhadapan dengan Israel padahal tangannya diikat. Negeri mereka dikepung bahkan oleh Mesir dan Yordania. Sedangkan Israel dapat bantuan dari berbagai macam negara, tapi ternyata nggak menang menghadapi Hamas. Ini pelajaran buat kita, orang yang beriman tidak akan disia-siakan oleh Allah. Dan alhamdulillah Yaman dari tempat yang jauh sekarang apa? Mengobarkan peperangan di Babul Mandab Laut Merah hingga membuat Amerika, Inggris dan berbagai macam negara termasuk Israel mengalami pukulan yang cukup berat saat ini.
Padahal yang menghadapi mereka orang-orang Yaman yang kecil-kecil, persenjataan mereka sederhana. Tapi membuat kapal induk mereka hancur, kapal-kapal mereka mengalami kerusakan, terpaksa pelayaran ya, berputar menuju Tanjung Harapan. Tanjung Harapan dulu nih merupakan daerah pelayaran, tapi gelombangnya cukup besar, akhirnya membuat setiap kapal kontainer harus menambahkan biaya $1 juta. Jadi bisa dilihat bagaimana Yaman yang kecil dan rakyatnya juga yang kalau kita lihat miskin, persenjataan mereka sederhana, tapi mereka siap untuk berhadapan dengan ancaman apapun. Sampai mereka mengatakan apa? Kalian mengancam kami, itu yang kami tunggu. Mereka berharap untuk mati syahid di jalan Allah, bukan hidup beriforia ulang tahun, perkawinan dengan biaya yang besar-besaran, menari ke sana kemari seperti kebanyakan orang Islam. Mereka justru menantikan saat panggilan Allah untuk menjadi syahid, hidup mulia, mati sebagai seorang martir di jalan Allah Subhanahu wa taala. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.